Jadi kebahagiaan itu bukan apa yang sedang terjadi di luaran, apa yang kita dapat kumpulkan, harta ataupun sesuatu yang di luar yang kita pencapaian yang orang lain bisa lihat. Enggak. Jadi kebahagiaan itu bukan dari situ. Bukan dari seberapa hebat kita di mata orang. Enggak. Tetapi tergantung dari sikap hati kita. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk ke dalam ibadah online. Pada hari yang luar biasa yang Tuhan berikan, kita akan bersama-sama untuk belajar mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu besar terhadap setiap daripada kami, sehingga kami selalu boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh belajar, bahkan Roh Kudus akan memeteraikan dalam hati kami dan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi setiap daripada kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi nyata dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan mau kita supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi judul pada hari ini adalah langkah pertama atau langkah awal untuk setiap daripada kita, saudara dan saya, bisa mencapai kebahagiaan. Mari kita belajar dari Raja Salomo. Tentunya kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang paling diberkati secara material ya, secara materi, secara kesuksesan, bahkan secara kehidupan dikatakan dia akan mendapatkan hikmat yang paling luar biasa dari semua manusia yang pernah ada. Karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada Salomo. Bahkan lebih daripada itu, dia juga mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat cerita daripada Salomo, bagaimana istananya, bagaimana kerajaannya, bagaimana hikmatnya, bahkan dia memiliki sedemikian banyak istri dan selir, dan upeti yang diberikan oleh raja-raja adalah 666 talenta setiap tahunnya, emas, saudaraku. Satu talenta emas, saudara tahu berapa? 34 kilo. 1 kilo berapa? Kalau 1 juta, 1 kilo 1 miliar, saudaraku. 1 talenta berarti 34 miliar. Kalau 666 talenta, berapa saudaraku? Banyak saudaraku, banyak. Duitnya berapa triliun itu ya. Jadi kita semua tahu bahwa dia adalah orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang berhikmat, raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, kita belajar. Salomo menulis kita akan sebetulnya kita kalau baca satu perikop ya, satu pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 26. Tapi kita akan cuplik beberapa bagian, kita membuat summary dan kita lihat bagaimana pandangan Salomo terhadap kebahagiaan. Nah, dikatakan di Pengkhotbah 2 ayat 1, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Nah, Salomo bisa menikmati kesenangan, bisa menguji kegirangan karena apa? Karena dia memiliki semuanya, dia mendapatkan semuanya. Hampir apa yang diimpikan oleh manusia, semua Salomo sudah dapatkan. Tapi apa yang dia katakan? Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Bahkan dia mengawali pasal 2 ini dengan kata-kata, itu pun sia-sia. Jadi semuanya itu sia-sia menurut Salomo ya. Bacaan Pengkhotbah itu kalau kita baca secara teliti, ada 3 pokok pembicaraan. Perikop pertama adalah kesia-siaan pemuasan diri. Perikop kedua adalah kesia-siaan hidup bijaksana. Perikop ketiga adalah kesia-siaan kerja terlalu keras. Nah, kenapa dikatakan kesia-siaan pemuasan diri? Karena apa? Meskipun kita hidup dengan memuaskan diri kita dengan apa yang kita miliki, kita cari kesenangan, kita makan enak, kita hidup enak, kita membeli hal-hal yang membuat diri kita, dunia daging kita menjadi enak, itu semua adalah sia-sia, kata Salomo. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak dari kita yang punya harta banyak, terus berusaha untuk memuaskan diri dengan makanan yang enak, dengan kehidupan yang super mewah,
tetapi itu pun akhirnya bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak sakit karena makanan yang kita makan, tetapi setelah makan itu selesai, tidak ada benefitnya lebih daripada apa yang seharusnya kita dapatkan. Jadi kesia-siaan pemuasan diri, saudaraku. Bahkan dikatakan juga kedua, kesia-siaan hidup bijaksana. Loh, hidup bijaksana kan baik. Tapi kenapa Salomo mengatakan sia-sia? Salomo ngomong, meskipun kita hidup arif bijaksana, tapi pada akhirnya kita mengalami nasib yang sama. Semua itu akan selesai, karena hidup di dunia ini adalah singkat. Kita akan hidup lebih daripada itu di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apa yang tidak kelihatan itu lebih penting daripada apa yang kelihatan. Jadi hidup bijaksana pun dikatakan sia-sia. Ketiga, kesia-siaan kerja terlalu keras. Terkadang kita berusaha untuk bekerja keras terus-menerus untuk mengumpulkan semua hal ya, tetapi akhirnya semua itu menjadi sia-sia. Karena apa? Akhir daripada kehidupan manusia itu adalah sama ya. Di Pengkhotbah 2 ayat 7 dengan judul kita mengumpulkan pun sia-sia ya. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi Salomo itu bisa mengumpulkan harta demikian banyaknya ya, berupa budak, berupa ternak ya. Zaman itu memang kekayaan diukur dari berapa banyak budak yang kita miliki, berapa banyak ternak yang kita miliki, mungkin juga properti ya. Tapi properti di sini belum disebutkan. Tetapi jelas Salomo ini adalah raja yang terkaya yang pernah ada. Orang yang katanya sangat diberkati Tuhan, orang yang terkaya yang pernah ada. Ya. Terus di ayat 8 dikatakan, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta bendara raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. Semua itu sudah pernah dikumpulkan sama Salomo. Tapi segala pemuasan diri itu sia-sia. Bahkan dia juga mengalami ya. Di Pengkhotbah 2 ayat 3 dikatakan, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Jadi dia sudah mengalami begitu banyak kesenangan dalam kehidupan. Sama kalau kita sekarang hari-hari ini kalau lagi stres, kepingin healing ya, kita cari tempat yang bagus ya, menikmati suasana yang bagus, bahkan mungkin menyanyi bersama-sama, karaoke dengan keluarga, dengan teman-teman, cari hiburan ya. Ya, makan enak, menikmati hidup kita ya. Dikatakan seperti Salomo yang alami semua itu. Bahkan di Pengkhotbah 2:10 dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Jadi karena dia itu super kaya, dia memiliki segala, dia bisa membeli, bisa menyenangkan apa yang dia mau, apa yang dia lihat dia senang, dia bisa lakukan semuanya. Dia bisa beli itu karena dia memiliki semuanya. Dia sudah mengalami semua. Tapi itu pun dia mengatakan apa? Sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Ya, mencapai apa yang Salomo capai. Banyak, saudara. Dikatakan di ayat 4-6 dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Di ayat 9 dikatakan, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Jadi dia sudah mencapai hal-hal yang tidak ada manusia lainnya bisa capai di Yerusalem. Sampai saat ketika Salomo hidup, Salomo bisa mencapai lebih daripada semua orang itu. Dia sudah, kalau kita ngomong orang itu sudah berada paling top ya. Kalau hari ini katakan orang yang terkaya di dunia siapa, nah dia sudah sampai di situ, saudara. Bahkan orang yang prestasinya paling hebat, yang mungkin peraih Nobel, yang dianggap paling bijaksana, man of the year katanya ya, itu Salomo sudah sampai di situ, sudah mencapai hal itu. Tapi dia tetap mengatakan semua itu adalah sia-sia. Kenapa semuanya sia-sia? Di Pengkhotbah 2:17 dikatakan, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara tahu menjaring angin?
angin, saudara bisa jaring. Saudara tidak bisa, nangkep aja tidak bisa kok dijaring. Tidak bisa saudara. Itu semua itu menurut Salomo yang sedang dia laporkan di pengkhotbah itu adalah sia-sia. Nah terus kalau semua sia-sia itu gimana caranya orang bisa menikmati kebahagiaan? Nah, puji Tuhan. Tuhan mengajarkan kita, saudara dan saya, bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan itu. Bahkan kalau kita baca di perikopnya, berbahagialah orang yang ucapan berbahagia, mulai dari Matius 5 ayat 3-12, itu banyak sekali cara-cara untuk kita bisa berbahagia. Kita nanti akan membahas yang pertama, saudara, ya. Pertama, langkah awal bagaimana kita mencapai kebahagiaan. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kita akan bahas ini, saudara. Kita akan bahas dengan detail mengenai langkah awal untuk menuju kepada kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Salomo, meskipun dia sudah mendapatkan semua, harta dia dapatkan, banyak istri yang merupakan kesenangan manusia, dia juga dapatkan prestasi yang luar biasa, dia juga sudah dapatkan, dia dikatakan yang membangun bait Allah, sedemikian megahnya, bahkan istananya pun juga dibangun oleh Salomo, begitu megah, bahkan hikmatnya pun luar biasa kepandaiannya, sampai Ratu Sheba itu datang untuk belajar dari Raja Salomo. Ya, tetapi semua itu tidak membawa kebahagiaan. Karena apa? Karena ada kontradiksi, saudara. Jadi kebahagiaan itu bukan apa yang sedang terjadi di luaran, apa yang kita dapat kumpulkan, harta ataupun sesuatu yang di luar yang kita pencapaian yang orang lain bisa lihat. Enggak. Jadi kebahagiaan itu bukan dari situ, bukan dari seberapa hebat kita di mata orang, enggak. Tetapi tergantung dari sikap hati kita. Jadi sumbernya kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, yaitu apa? Sikap hati kita. Makanya di Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Siapa lagi yang lebih bahagia daripada kita-kita yang sudah dengan iman kita dikatakan kita adalah pemilik waris, ahli waris daripada kerajaan sorga. Ya, tetapi dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Jadi sikap hati kita itu harus sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang punya kerendahan hati, humility, orang yang tidak sombong, ya. Dia mengerti posisinya di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah. Karena apa? Dia adalah orang yang membutuhkan Allah, yang orang-orang yang mengerti bahwa hidupnya ini tidak berarti tanpa adanya Allah yang selalu menolong dan menyertai untuk selama-lamanya. Ya, di Yakobus 4 ayat 6b jelas sekali. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu gambarannya seperti apa sih? Nah, gambarannya itu, saudara kalau melihat perikopnya Tuhan Yesus waktu membasuh kaki daripada para muridnya. Di Yohanes 13 ayat 17 ini sudah ayat jelas sekali ngomong gini. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Melakukan apa? Nah, membasuh kaki para murid. Loh, Tuhan Yesus ini sebagai rabi, guru. Guru itu jabatan yang salah satu jabatan yang paling tinggi. Kita katakan pada zaman itu, pada suku Yahudi, seorang rabi itu panggilannya itu khusus, jubahnya khusus dan sangat dihormati di masyarakat. Tetapi dia dengan segala status sosial dan kehidupan yang dimiliki. Loh, Tuhan Yesus tuh meskipun sudah melakukan sedemikian banyak mujizat, dianggap dia tuh bakalnya sang Mesias yang dipercaya, mereka pikir pada waktu itu akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Orang yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu kan luar biasa. Orang lumpuh disembuhkan berjalan, orang buta dicelikkan melihat. Itu sesuatu yang tidak pernah ada.
dari zaman dulu. Orang kusta pun sembuh. Nah, dengan status sosial dan apa yang telah dia lakukan seperti prestasi yang sudah dilakukan seperti itu, Tuhan Yesus mau membasuh kaki para muridnya. Itu menunjukkan apa? Hati hamba, hati yang rendah hati, yang tidak sombong ya. Saudara saya tidak tahu, saudara pernah melakukan tidak membasuh kaki seseorang? Tapi saya pernah melakukan. Ketika itu saya membasuh kaki mama saya, dan saya juga merasa terharu. Dan orang yang saya basuh kaki ya mama saya juga merasa terharu. Dan saya percaya, saya juga melihat banyak kejadian di mana seorang hamba Tuhan yang besar, seorang gembala yang besar mau membasuh kaki daripada para hamba Tuhan yang secara status ranking itu berada di bawah dia. Dan mereka semua merasa sangat tersentuh. Karena apa? Itu adalah tindakan yang dipenuhi oleh tindakan yang kerendahan hati daripada seorang yang gembala yang besar. Ya, demikian juga Tuhan Yesus menunjukkan kalau dia itu mau melakukan itu. Di Yohanes 13 ayat 17 dikatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Jadi menjadi rendah hati, ya, menjadi orang yang penuh dengan kerendahan hati itu akan membuat kita menjadi bahagia. Kita akan lihat kenapa. Cuman saya mau mengajak para saudara sekalian, ya, tindakan melayani ini kadang-kadang kelihatannya sepele, saudara. Tapi ketika kita menunjukkan kita mau merendahkan hati kita, supaya apa? Supaya orang lain itu baik sama kita, ya, supaya hubungan kita dengan orang lain itu baik, saudaraku. Itu nanti saya akan ada satu contoh di mana saya melakukannya dalam kehidupan ini dan dampaknya kepada saya setelah itu. Nah, bagaimana kerendahan hati bisa meningkatkan kebahagiaan? Ini yang kita perlu telusuri. Yang pertama, kalau kita tuh orang yang rendah hati, stres level kita itu tidak terlalu tinggi, saudara. Kita tidak gampang stres. Karena apa? Orang stres itu karena seringkali kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Kita menjadi stres. Nah, kalau kita rendah hati, kita mungkin mikirnya tidak terlalu pola-pola, tidak terlalu macam-macam, tidak banyak gaya, saudara. Misalnya contoh, cara berpakaian kita. Wah, kita tidak nguber, harus merek. Kalau tidak merek saya malu. Banyak hal. Harus gengsi, naik mobil harus beli mobil yang mahal, harus naik mobil yang beli pakaian harus yang merek-merek. Itu namanya nyari masalah, ya, tambah stres, saudaraku. Tapi kalau orang yang rendah hati, pokok kita pakai pakaian yang wajar. Ya, bahkan kita lihat hari-hari ini para konglomerat dunia itu pakaiannya apa semua ndak pola-pola, ndak macem-macem. Biasa menunjukkan apa? Bahwa mereka itulah orang yang rendah hati. Bahkan mungkin naik pesawat mereka juga naik ekonomi kelas, ya. Supaya apa? Supaya mereka ndak terlalu, ya, hidupnya ndak terlalu gimana gitu, ya. Kita semua tahu ya, orang yang terlalu banyak gaya itu pasti tekanan hidupnya juga akan lebih tinggi. Dan stres itu akan membuat orang bisa mengalami hal-hal yang membuat dia kehilangan kebahagiaan. Orang stres itu tidak enak, saudara. Sangat tidak enak. Jadi kalau kita bisa mengubah mindset cara berpikir kita sehingga kita punya sikap hati yang rendah hati, ya, seperti yang Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang melakukan, ya, berhati hamba. Itu otomatis stres level kita tuh rendah sekali. Ya, pertama itu. Kedua, kita bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain. Sangat mudah sekali, ya. Contoh, waktu saya pernah pada perayaan tahun baru di sebuah gereja, pada waktu saya pelayanan di gereja tersebut, dan saya kebetulan jualan soto dan saya diorder soto, ya, soto ayam, saudaraku. Ya, akhirnya saya jualan, ya, saya jual, ya, dengan harga yang spesial saya jual. Terus pada waktu orang-orang itu antri untuk mengambil soto, itu saya melayani mereka. Jadi semua orang itu saya yang mengaduk sotonya dan memberikan mereka kuahnya. Dari Bapak Gembala sampai diakan gereja, pekerja gereja, bahkan sampai satpam pun itu saya layani. Semua tanpa saya pilih kasih. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sangat menghargai saya. Dan hubungan saya menjadi baik, saudara, dengan semua orang meskipun saya tidak mengenal mereka. Karena saya melihat, wah, orang ini mau ya untuk melayani, meskipun yang saya layani itu pun cuman security atau satpam atau bahkan
janitor atau pembersih WC, itu saya layani juga. Jadi ketika itu terjadi, saya secara tidak sadar saya menggenapi apa yang Tuhan katakan, berbahagialah mereka jika mereka tahu dan melakukan. Berarti hamba. Dan itu otomatis ke depannya ketika saya bergereja, ya, saya cari parkir, itu gereja besar, parkirnya sulit, saudara. Saya selalu mendapatkan parkir. Karena apa? Karena pasti ada yang memberikan parkir kepada saya, yang menyediakan. Dan itu bukan dengan uang, saudara, tapi dengan kerendahan hati. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu juga ya dan amin. Ya, memperbaiki hubungan saya dengan semua pekerja gereja, dari level Pak Gembala sampai level di security, ya, di bawah satpam, ya. Itu luar biasa. Dan saya merasakan betapa kita ini sangat diberkati oleh tindakan itu, ya. Jadi kalau kita mau mengurangi stres juga seperti tadi dikatakan, jangan banyak gaya. Otomatis lah, kalau kita tidak punya ego yang gede untuk cara berpakaian, untuk cara gaya hidup, kita pasti tidak punya banyak tekanan hidup, ya. Kita juga tidak idealistik, ya. Idealistik itu apa? Harus begini, ya. Ketika kita mengatakan harus, dengan harusnya itu kita punya standar tertentu yang harus kita penuhi, dan kita tidak bisa memenuhi, kita akan stres, saudaraku. Bahkan kita juga cenderung untuk menghilangkan ambisi, karena seringkali ambisi itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Karena ambisi itu keinginan pribadi. Sedangkan apa yang dari Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu tidak sama, saudara. Itu bukan sesuatu yang membuat kita stres. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu terus kita belum tercapai, itu tidak akan membuat kita stres, tapi akan membuat kita akan selalu mengejar melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan ambisi. Kalau ambisi itu lain. Ambisi itu keinginan pribadi. Misalnya contoh, saya harus mencapai omset sekian, ya. Nah, ketika omset sekiannya tidak tercapai, itu kita ngoper terus. Wah, kita menghalalkan segala macam cara. Jadi fokus kita ke dia, bukan fokus kita ke Tuhan. Nah, ini membuat akhirnya kita menjadi orang yang stressful, ya. Jadi ketika kita mau untuk melakukan kerendahan hati kita dalam kehidupan kita, menyatakan hidup kita sesuai dengan sikap hati kita yang penuh dengan kerendahan hati, maka dengan sangat mudah kita akan bisa mengucapkan, saya minta maaf, saya salah, bahkan saya butuh bantuan. Nah, ini sesuatu yang mungkin kalau orang yang sombong tidak akan mau melakukan. Contoh, saya memberikan contoh dari Alkitab, adalah Raja Saul. Ketika Raja Saul melakukan kesalahan dengan membakar korban, meskipun Samuel belum hadir dan dia bukanlah imam, sehingga dia tidak berhak, dan Samuel sudah berpesan kepada Raja Saul untuk menunggu dia sebelum dia datang, jangan membakar korban, jangan menyembelih korban. Tetapi Saul melakukan dan dia salah. Ketika dia melakukan kesalahan dan akhirnya Samuel datang dan Samuel marah karena Tuhan menyatakan kepada Samuel bahwa dia tidak mau pakai Saul lagi karena hal itu. Nah, dan dia mengatakan kepada Saul, bagaimana kamu kok melanggar perintah Tuhan? Tapi Saul ngomong, diam kamu, jangan kamu memalukan saya, kamu tetap mendampingi saya di hadapan rakyat, jangan sampai kamu memalukan saya. Jadi dia tetap tidak mau mengakui bahwa dia itu salah, ya. Dia tetap tidak mau menyatakan bahwa dia itu butuh bantuannya Samuel. Dan itu membuat akhirnya apa? Kita semua tahu ceritanya, bahwa Saul akhirnya tidak dipakai oleh Tuhan. Dan dia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dia merasa dia bisa, karena dia dipilih menjadi Raja Israel. Dia merasa dia itu layak untuk menjadi Raja Israel. Tetapi orang yang penuh kerendahan hati akan sadar. Itu contohnya adalah Daud. Meskipun Daud sudah menjadi raja yang berhasil, ketika dia berdosa, dia tetap sadar dia butuh Tuhan. Dia ngomong, Tuhan ampuni aku, jangan biarkan rohmu meninggalkan aku. Dia sadar bahwa dia itu butuh Tuhan. Dia mau minta maaf, dia bertobat, dia mau mengaku salah. Dia ngomong, aku butuh engkau Tuhan. Dan itu yang dilakukan Daud. Demikian pula dengan setiap daripada kita. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ketika kita memiliki kesombongan, maka kita akan dengan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Dan bukan cuma itu, saudara. Pada poin hari ini kita bicara mengenai kebahagiaan. Orang yang bisa menyadari kesalahannya, yang bisa minta ampun sama Tuhan, itu adalah orang yang sudah melakukan step pertama untuk menuju hidup yang lebih berbahagia. Ya, otomatis ketika kita bisa
punya kerendahan hati, hubungan kita dengan sesama akan menjadi lebih baik. Orang lain akan menganggap kita, orang yang lebih rendah hati itu lebih baik daripada orang yang sok sombong, yang egois, yang punya keangkuhan. Itu biasanya orang lain tidak seberapa senang, saudara. Jadi penting untuk punya sikap hati yang dipenuhi oleh kerendahan hati. Dan yang paling penting sekali adalah apa? Ketika kita merasakan kerendahan hati, menunjukkan kerendahan hati kita dalam sikap hati kita yang dipenuhi kebutuhan akan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kuasanya atas kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita bergantung pada kuasa Tuhan. Kita mau untuk menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan kasih karunia yang baru setiap hari daripada Tuhan. Dan kita hanya meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Jadi kita tidak punya, kayak kuda itu dikasih tutup matanya, fokusnya ke depan kepada Tuhan. Kita tidak mau noleh kiri, kita tidak mau noleh kanan. Sehingga apa? Kuasa Tuhan itu nyata, makin nyata dalam kehidupan kita. Ketika manusia itu merasa dirinya hebat, ketika manusia merasa dirinya kuat, itu terjadi pada waktu Menara Babel. Mereka bahkan ingin tinggi, mengalahkan, mencapai, mendirikan bangunan Babel ya, Menara Babel, ingin mencapai surga, langit ya. Itu membuat manusia jatuh dalam Tuhan, membuat manusia terpental daripada Tuhan. Tetapi Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati. Supaya apa? Merasa miskin di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan makin nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu seperti Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dia dan tidak akan meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Tuhan adalah gembalanya. Maka pada masa kekelaman pun, di lembah kekelaman pun, tongkat dan gerak Tuhan selalu menjaga. Maka kuasa Tuhan akan melingkupi kehidupan saudara dan saya dengan kasih karunia yang baru setiap hari. Selama kita hanya meletakkan pengharapan kita pada Yesus saja, maka Tuhan akan membuat kita masuk ke dalam langkah pertama untuk menuju hidup yang lebih berbahagia. Demikianlah saudaraku, marilah kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa untuk menjadi bahagia itu bukanlah dengan situasi yang kita hadapi. Mungkin kita hari ini masih belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Situasi bisnis kita juga mungkin belum pulih ya dari zaman pandemi, ataupun kesehatan kita belum sempurna, ataupun harapan kita belum seperti yang kita mau. Tapi percaya ketika Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya bahwa langkah pertama untuk menuju kebahagiaan bukan dari situasi yang kita lihat, tapi dari sikap hati kita. Ketika sikap hati kita benar, kita mau bersikap hati, rendah hati ya, tidak sombong, tidak ego, tidak mementingkan pencapaian, tapi kita mementingkan bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Maka percaya, dengan hidup bergantung pada kuasa Tuhan, dengan kasih karunia baru setiap hari, dan dengan hanya berpengharapan pada Yesus, maka kuasa Tuhan akan penuh atas kehidupan saudara dan saya. Dan itu adalah langkah awal kita untuk menuju kepada hidup yang lebih berbahagia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk petunjuk yang membuat kami melangkah lebih dekat lagi kepada Engkau, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan yang telah Engkau janjikan melalui firman-Mu. Tuhan berkati, urapi setiap daripada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga berkat yang daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, melalui urapan Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, melindungi setiap daripada kita, membuat kita sanggup untuk mempunyai sikap hati yang rendah hati di hadapan-Mu, jika kita, Kau katakan, adalah pewaris-pewaris pemilik kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya, kami semua percaya, beriman kepada-Mu. Sama-sama kami mengucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.